wabarakatuh. Video tutorialku kali ini mau buat tas rajut bunga mawar yang cantik seperti ini. Bisa diserut dan bisa dilebarin kayak gini ya. Nah, ini muatnya banyak banget dan hasilnya sangat cantik. Yuk ikuti video tutorial dari aku. Seperti ini ya hasilnya. Nah, ini untuk ukurannya besar banget ya, cantik banget ya. Ini bisa kita serut, bisa dikencengin, bisa dikendurin kayak gini ya. Oke, yuk ikuti video tutorial dari aku. Alat dan bahan yang saya gunakan menggunakan benang polycherry ya. Ini playnya agak sedikit kecil ya, kurang lebih play 2 gitu ya. Jadi untuk hakpen yang kita gunakan nomor 3 dari tulip. Nah, langsung aja kita gunain benang warna ungu, warna hijau sage, dan warna hijau untuk bagian daun. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Untuk bagian ini sudah saya buat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 lingkaran. Jika kalian ingin membuat lebih besar juga boleh ya. Nah, untuk pembuatan alas tapaknya ini sudah ada di video aku sebelumnya. Kalian silahkan cek link deskripsi aku ya, atau klik link di atas. Kalau nggak pas bisa cek deskripsi ya. Nah, ini untuk kalian kalau benangnya itu beda bisa disamakan ya, atau ini kurang lebih itu 16 cm ya. Jadi ini disesuaikan aja, nggak perlu kalian ikutin kali untuk lingkarnya, karena kalau kalian nggak menggunakan jenis benang yang sama itu akan mempengaruhi besar dari alas tapak tas ini ya. Jadi ini saya buat sampai di 16 cm seperti ini ya. Jadi jika kalian ingin membuat lebih besar bisa ditambahkan ya. Dan untuk video aku sebelumnya pembuatan alas tapak bulat ini bisa dibuat tas, bisa juga dibuat peci ya. Sudah ada di link deskripsi, kalian silahkan klik aja. Nah, tekniknya itu sama, jadi seperti ini ya. Ini untuk ini saya berhenti di putaran ke-8. Untuk langkah selanjutnya di putaran ke-1 pembuatan tasnya saya awali dengan membuat 2 rantai. Masih di stitch yang sama saya buat double crochet big loop, atau saya kait saja di bagian sini ya. Jadi yang untuk bagian ininya itu enggak dikait, ini supaya ada batas antara alas tapak dengan badan tas ya, seperti itu. Nah, lakukan sampai ke awalan di bagian sini ya, membuat double crochet keliling tanpa ada pengurangan dan penambahan. Nah, ini udah selesai ya untuk di putaran pertama ya. Kita akhiri dengan membuat slip stitch di DC yang pertama tadi kita buat. Oke, kita lanjutkan di putaran kedua. Kita mau lanjut ke pembuatan motif dengan diawali 2 rantai. Masih di stitch yang sama. Jadi untuk putaran ini kita nggak gunain lagi tusuk back loop ya. Jadi lanjut masing-masing loop kita buat 1 kali double crochet. Sudah membuat 2 kali double crochet, lanjutkan lagi di loop berikutnya. Double crochet yang ketiga, lanjut lagi double crochet yang keempat. Nah, di double crochet yang kelima ini kita kait di bagian sininya ya, seperti ini ya. Nah, jadi kita lakukan, lalu buat lagi 4 kali double crochet, 1, 2, 3, 4. Nah, yang di kelima ambil lagi di bagian double crochet seperti ini ya. Semoga mudah difahami. Ulangi pola yang sama, yaitu membuat 4 double crochet lalu 1 double crochet diambil di bagian sini seperti ini. Lakukan sampai ke awalan. Nah, ini udah bagian akhir pas ya. Untuk bagian akhir ini di bagian sini tersisa jadi 1. Nah, pas banget ya. Kita buat double crochet untuk bagian akhirnya di bagian sini. Nah, pas ya, jaraknya 55. Dan untuk total keseluruhan putaran ini tadi ada 98 double crochet ya. Nah, lanjutkan buat slip stitch di double crochet yang pertama. Oke, kita lanjut lagi buat 2 rantai sebagai pondasi, lalu buat kembali 4 kali double crochet, 2, 3, 4. Nah, setelah yang kita kait bagian ini terus kita ambil seperti ini ya. Nah, jadi kita kaitnya di bagian sini.
Lanjut lagi, buat lagi double crochet 4 kali, 3 4, lalu kait di bagian double crochet yang ini. Nah, polanya ini sangat gampang banget ya, sangat mudah diikutin. Jadi untuk setiap stitch yang udah kita kait di bagian sini, jadi kita kait lagi seperti ini. Lakukan sampai memutar dan setinggi yang kalian inginkan ya. Biasanya kalau untuk tinggi tas bulat ini kurang lebih nanti kita harus mendapatkan 15 atau sampai 17 cm. Nanti kita bertemu kembali di pembuatan bagian daun, bagian bunga, dan bagian penutup akhir ya. Kalian bisa jeda videonya, kalian bisa buat dulu tasnya sampai ke atas. Sudah selesai untuk pembuatan motifnya, saya sudah membuat 22 baris ya, seperti ini hasilnya. Nah, langsung saja sekarang kita mau buat di bagian daun dan saya ambil benang warna hijau. Oke, untuk awalan kita ambil di stitch yang terakhir tadi, kita potong benang. Dan untuk pertama ini kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu buat satu rantai sebagai pondasi, lalu masih di loop yang sama buat 1 kali SC. Nah, setelah membuat 1 kali SC, buat 3 rantai, 1 2 3, skip 2 loop ya, tuh 2. Jadi di loop yang ketiga kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lalu buat lagi 3 rantai, lalu skip 2 lubang, 1 2, kita buat 1 kali SC. Ulangi pola yang sama, buat 3 rantai, skip 2 lubang, lalu kita buat 1 kali SC. Ulang-ulangi pola yang sama sampai ke awalan sini ya, sampai ke penanda. Oke, ini udah sampai di awalan ya, pas ya, ini stitchnya ada 2 stitch ya, di pas banget. Dan kita buat slip stitch di SC yang pertama kali kita buat. Oke, kita lanjutkan lagi di putaran berikutnya atau langkah berikutnya. Awali dulu dengan membuat 1 rantai sebagai pondasi. Nah, di dalam setiap rantai-rantai ini kita buat 3 kali SC. 1 2 3. Nah, lanjutkan lagi di rantai berikutnya. 1 2 3. Lanjut lagi rantai berikutnya. 1 2 3. Ulangi pola yang sama sampai ke awalan bagian sini ya. Nah, ini sudah sampai akhiran di putaran ini ya. Lanjutkan kita buat slip stitch di SC yang pertama kali kita buat tadi. Nah, kita lanjutkan di langkah berikutnya. Awali dengan 1 rantai, lalu buat SC sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, setelah membuat SC 4 kali, lalu buat 3 rantai. Tuh 2 3, buat 4 rantai ya, tambahkan 1 rantai lagi. Nah, buat 4 rantai, lalu kita buat seluruh SC sejajar dengan bagian ini ya, DC nya ya. Nah, jadi sejajar dengan pertama kali kita buat SC tadi ya. Oke, di bagian sini. Nah, ini kita buatnya di double crochet nya ya. Nah, buat SC nya di double crochet seperti ini. Oke, buat 1 SC. Lanjut untuk membuat motif daunnya, buat 1 kali SC, 1 kali HDC, lalu untuk bagian tengahnya buat 2 kali double crochet, 1 2, dan ulangi lagi buat 1 kali HDC, lalu 1 SC. Nah, motifnya seperti ini ya, jadi sudah berbentuk daun seperti ini. Oke, lanjutkan lagi buat 1 2 3 4, buat 4 rantai, lalu di bagian sini kita skip 1 2 3 4. Nah, kita skip 4 double crochet seperti ini ya, jadi kita ambil di double crochet yang kelima. Nah, seperti ini kita buat 1 SC. Kita lanjutkan lagi buat pola yang sama daun seperti tadi ya, 1 SC, 1 kali HDC, lalu 2 kali double crochet, 1 2, dan buat lagi 1 kali HDC, lalu buat 1 SC. Nah, ini sudah jadi ya motif daun, 2 daun seperti ini. Oke, lanjut di loop berikutnya kita buat 6 kali SC, 1
2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah membuat 6 kali SC seperti ini, lalu tambahkan lagi 4 rantai, kita buat motif daun lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kita buat SC di bagian yang pertama, kita buat SC di bagian sini ya. Nah, jadi dia ketemu seperti ini. Langkah berikutnya, dalam rantai buat 1 SC, 1 HDC, lalu 2 kali double crochet. Setelah itu buat 1 kali HDC dan buat 1 SC. Nah, seperti ini. Dan untuk pola ini kita ulang pola yang ini ya, buat 4 rantai itu 2, 3, 4. Lalu kita skip 4 double crochet ya, 1, 2, 3, 4, dan kita kait di double crochet yang kelima ini. Oke, lalu buat 1 SC, 1 HDC, 2 kali double crochet, 1, 2, 1 HDC, 1 SC. Lalu lanjut, lalu berikutnya buat 6 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di sini semoga mudah difahami dan diulang-ulang pola yang sama seperti ini ya. Jadi kalau udah buat 6 SC, buat lagi pola seperti ini, lalu ke bagian sini dan ulang lagi sampai ke sini. Nah, ini sudah di bagian akhir ya. Tersisa ada 2 loop pas ya. Tadi pertama kita awali dengan 4 SC dan diakhiri dengan membuat 2 SC di bagian akhir. Jadi ketemu ya. Setelah itu kita buat slip stitch di SC yang pertama, akhiri dengan 1 rantai sebagai penutup ya, penutup akhiran rajutan kita. Lalu potong benang, dan untuk bagian daunnya ini sudah selesai dan kita rapihkan sisa benangnya. Sekarang kita lanjut untuk di pembuatan bunga. Untuk pembuatan bunganya ini kita ambil di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, bagian-bagian tengah daun yang kosong seperti ini ya. Jadi bagian ini, di bagian ini ya, seperti itu ya. Nah, kita awali dengan membuat bagian daun di bagian sini ya. Nah, jadi dia terlihat cantik dan unik nanti di bagian tengah-tengah sini. Oke, langsung aja kita ambil di bagian tengah-tengah sini. Kita masukkan benang yang warna ungu seperti ini ya, cara membuat bunga mawarnya. Diawali dengan 12 rantai terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita skip 2 loop di loop yang bagian ini, di loop yang ketiga dari sini. Kita buat double crochet 2 kali, karena untuk bagian rantai sudah termasuk pondasi. Kita lanjutkan lagi, di setiap lubang kita isi dengan 3 kali double crochet ya. Kalian bisa skip videonya, nanti kita bertemu kembali setelah di bagian ujung sini. Setiap lubang kita isi dengan 3 kali double crochet. Nah, untuk di rantai yang terakhir ini kita buat 1 kali HDC, lalu 1 kali SC. Nah, selesai seperti ini ya. Kita potong benang, lalu ininya kita lilit seperti ini, bentuk seperti bunga. Nah, seperti ini ya, jadi sudah membentuk. Lalu kita kait di bagian sini. Nah, seperti ini ya, dapat semua. Oke, dan ambil lagi yang untuk loop bagian sebelah sini. Nah, dapat ya. Setelah itu kita ambil ke bagian dalam dan ikat ke bagian sini. Rapihkan sisa benangnya dan potong benang.
Oke, udah selesai untuk pembuatan bunga mawarnya. Kalian bisa ulang-ulangi di bagian setiap stitch yang bagian sini ya, sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai ya, saya membuat tasnya dan bunganya udah selesai. Nah, untuk ini kita buat rantai ya. Rantainya itu segini dan kira-kira sepanjang ini. Nah, segini ya. Jadi untuk naruh ininya di bagian sini. Nah, udah itu langsung aja kita ambil dari paling pinggir sini ya. Pasangin di bagian setiap sela-sela daun ini. Nah, gini ya. Jadi nanti bisa ditarik. Nah, untuk cara masangnya ini menyilang kayak gini ya. Jadi kalau pasang kayak gini, langsung kayak gini. Nah, dikeluarin, ambil di bagian sini. Jadi nanti bisa ditarik seperti ini ya. Nah, jadi bunganya bisa nyatu seperti itu. Lakukan sampai ujung dan pasang juga bagian sebelahnya. Nah, jika udah ketemu kayak gini ya, jadi bisa diserut nantinya. Langsung saja kita satukan menggunakan benang hijau di bagian sini. Kita mau buat daunnya ya. Sebelumnya terlebih dahulu ini kita ikat dulu kayak gini ya. Oke, biar dia jadi satu. Baru dirapiin. Oke, untuk langkah selanjutnya ambil bagian sini ya. Terlebih dahulu buat slip knot, lalu di dalam ini kita buat rantai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat rantai sebanyak 6 kali, lalu buat 1 SC, lalu buat 1 kali HDC seperti ini ya, lalu buat 2 kali double crochet, 1, 2, lalu buat HDC dan masih di stitch yang sama buat lagi 1 SC. Nah, lanjut kita putar balik seperti ini di stitch yang ini, buat 1 SC 1 kali HDC di stitch yang sama tadi ya, lalu buat double crochet. Nah, untuk ini ambil bagian sini aja biar ada titik bagian tengah seperti ini ya. Lalu buat 1 kali HDC dan 1 kali SC, lalu buat 3 rantai itu 2, 3 dan buat slip stitch di SC yang pertama tadi. Oke, sudah selesai dan kita buat slip stitch lagi di bagian tengah-tengah ini seperti ini ya, biar kelihatan daunnya cantik ya. Nah, lakukan di tengah-tengah seperti ini sampai ke bagian awal. Oke, udah selesai dan rapihkan potong benangnya ya. Nah, untuk daunnya udah selesai seperti ini. Oke, lanjut sekarang kita mau buat bunga mawar. Polanya sama seperti ini ya, diawali dengan membuat 12 rantai. Kita ambil di bagian sini ya, seperti ini. Jadi di tengah-tengah daun ini. Buat 12 rantai itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu buat di bagian sini ya, buat double crochet 2 kali karena rantai sudah terhitung ya. Jadi untuk langkah selanjutnya di bagian sini buat 3 kali double crochet di masing-masing stitch ya. Oke, lakukan sampai ke sini ya. Caranya sama seperti kita membuat mawar bagian ini ya. Nah, udah jadi seperti ini ya. Buat juga nanti di bagian sebelahnya. Nah, di sini buat juga tali seperti ini. Jadi dia bisa diserut gitu ya. Nah, caranya itu buat SC seperti biasa. Caranya seperti ini, buat SC seperti biasa. Nah, ini seperti ini ya. Buat 3 kali SC ya. 1, 2, 3. Lalu buat 1 rantai putar seperti ini. Nah, ini dikait, tapi rantai yang bagian bawah yang untuk talinya ini jangan sampai dikait ya. Jadi yang kita buat SC aja tadi yang dikait. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, di bagian sini kita buat lagi 1 kali SC dan buat slip stitch di SC yang pertama kita buat tadi. Akhiri 1 rantai udah jadi seperti ini dan rapihkan sisa benang. Nah, kita tes dulu jadi dia bisa naik turun seperti ini ya. Oke. Nah, untuk bagian pembuatan serut udah jadi seperti ini ya, tasnya bisa kita serut. Nah, cantik banget ya hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau pasang tali. Buat tali yang biasa kita buat untuk tas seperti ini ya. Lalu untuk bagian ini aku kait di bagian sini yang paling ujung ini seperti ini ya. Nah, di bagian sini
atau kita jahit di bagian dalamnya juga boleh ya. Untuk bagian satunya ini aku jahit aja, jadi nanti yang aku ikat di bagian sininya yang di bagian sini ya, karena nanti biar bisa naik turun gitu. Nah, untuk menjahit talinya diletakkan di bagian sini ya, yang sama di bagian sisi pinggirnya, jadi biar nggak miring gitu ya. Jadi di bagian sini kita pasang, jahit seperti biasa kita menjahit ya. Nah, untuk bagian ini udah selesai, udah kita jahit. Sekarang kita pasang talinya yang bagian sebelah sini. Ini aku buat sengaja buat panjang, jadi bisa dibuat tas selempang atau sesuai kreasi aja. Nah, ini aku ambil di bagian sebelah sini ya. Nah, untuk ini tuh seperti biasa, seperti aku membuat tali yang bisa naik turun seperti ini ya. Oke, lalu ambil. Jadi tapi pas pengambilan ini jangan sampai yang bagian ini terkait. Jadi kita ambil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu di bagian sini kita jahit ya. Nah, untuk penjahitannya tuh seperti ini. Bisa dijahit keliling aja kayak gini ya. Tapi untuk bagian yang ini yang bisa kita tarik-tarik ini diperhatiin jangan sampai kena jahitan ya. Nanti dia nggak bisa naik turun ya, percuma dong kita buat talinya seperti ini ya. Kalau nggak bisa dipakai untuk fungsinya biar naik turun seperti itu ya. Oke, kita lakukan jahit mengeliling sampai ke bagian sini. Oke, untuk pemasangan udah jadi udah selesai ya. Seperti ini hasilnya, dan ini tuh gede banget ya. Nah, seperti ini bisa kita masukin berapa gulung benang juga bisa ya, gunting juga muat tuh, pen ya. Nah, jadinya seperti ini, dan hasilnya sangat cantik. Ini bisa kita serut seperti ini ya. Oke, jadinya sangat cantik, apalagi kalau udah dipuring ya seperti ini. Bisa kita, nah seperti ini ya. Terima kasih yang udah ngikutin video tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.